Prabowo Subianto secara belak-belakan menyebut demokrasi di Indonesia melelahkan, berantakan, dan mahal. Pro kontra pun muncul atas pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Benarkah Prabowo Subianto akan membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, serta pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, Pak Yoga, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam. Oke, saya langsung ke Pak Yoga ya. Pak Yoga, menurut Anda apakah pernyataan Prabowo tentang demokrasi di Indonesia ini menyinggung tentang pemilu 2024 kemarin, di mana Prabowo ini menjadi salah satu kontestannya? Ya, salah satunya menyinggung, dan kita mengetahui itu adalah refleksi dari pengalaman empiris Pak Prabowo yang sudah sekian kali mengikuti kontestasi di dalam pemilu presiden. Pak Prabowo itu orangnya jujur, menyatakan apa adanya. Proses untuk menjelaskan tentang bahasanya Pak Prabowo itu harus satu kesatuan. Jadi yang melelahkan, kemudian melelahkan, mahal, dan perlu ada perbaikan, perlu ada evaluasi. Itu artinya proses yang sekarang ini bukanlah sempurna, tetapi demokrasi yang sekarang ini harus selalu ditingkatkan kualitasnya dan pelembagaannya. Tapi bukan berarti mengarah ke otoritarianisme atau kembalinya ke New Order baru, tidak. Karena proses reformasi 98 itu kita maju ke depan, tidak bisa lagi setback ke belakang dengan program-program apapun yang akan dilakukan oleh pemimpin, siapapun pemimpin itu. Jadi era reformasi adalah bagian fundamental dari perubahan peradaban demokrasi di Indonesia untuk maju ke depan, untuk kembali membangun negara yang otoritarianisme, New Order baru itu sudah tidak ada lagi, karena demokrasi hari ini dan ke depan itu harus menjadi bagian dari proses kehendak rakyat untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pemilu sudah berjalan setiap 5 tahun sekali, penegakan HAM, kemudian proses untuk kebebasan berekspresi, dan yang penting adalah tanggung jawab dari setiap warga negara Indonesia di dalam ekspresi itu harus menjadi bagian dalam pengembangan kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi dengan kemampuan yang ada, maka kekuatan-kekuatan civil society itu harus menjadi penting dalam peran untuk membangun demokrasi. Juga kekuatan dari netizen yang tidak pernah tidur itu harus menjadi watchdog di dalam membangun checks and balances agar apa? Agar kekuasaan ini bisa dimonitor, bisa dikritik, kemudian bisa diberikan ide-ide alternatif yang kemungkinan itu berbeda dengan ide-ide dari pemerintah. Dan itu adalah merupakan bagian dari keindahan demokrasi sebagai bagian untuk membangun peradaban di Indonesia. Oke, baik. Bang Refli, tanggapan Anda berkaitan dengan pernyataan Prabowo Subianto yang kita tahu merupakan kontestan dalam pemilu 2024 yang saat ini versi real count-nya suaranya sudah lebih dari 50% begitu. Bagaimana? Iya, apa yang disampaikan Prabowo itu tidak salah. Demokrasi kita untuk sementara waktu ini memang melelahkan, costly, dan tersedia banyak ruang untuk perbaikan. Persoalannya adalah apakah Prabowo bagian dari masalah, ya? Apakah dia bagian dari penyelesaian masalah? Nah, kalau dia is part of the problem, maka apa yang dikatakannya itu tidak akan bernilai perbaikan bagi demokrasi ke depan. Tapi kalau dia bagian dari pemecahan masalah, maka akan ada nilainya ke depan. Cuma masalahnya adalah saya selalu yakin bahwa pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak konstitusional, dengan cara-cara yang mungkin dia sendiri tahu, melelahkan, costly, dan lain sebagainya, maka saya meragukan akan menjadi bagian dari pemecahan masalah tersebut. Saya mau frankly speaking, nggak mau muter-muter. Itu yang pernyataan awal saya.
Bang Refli, apakah menurut Anda memang Prabowo Subianto juga mengakui bahwa memang dalam penyelenggaraan pemilu kemarin itu seperti yang dituduhkan, bahwa penuh kecurangan, sehingga kemudian akhirnya ujungnya itu menjadi berantakan, lalu kemudian menjadi mahal, begitu? Iya, implicitly ya, dia mengatakan itu sesungguhnya ya. Jadi dia mengatakan messy, costly, tiring, kemudian banyak ruang untuk perbaikan. Jadi sebenarnya kan dia sedang menceritakan apa yang mungkin dia lakukan sendiri. Makanya dia menyadari betul bahwa pemilu di Indonesia, terutama Pilpres, itu memang sangat-sangat mengandung problem yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dalam waktu yang singkat ini misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Dukung dong hak angket ya. Karena melalui angket itulah kemudian tersedia room, yang katanya room for improvement. Jadi ruang bagi perbaikan itu salah satunya adalah angket. Karena mumpung kita masih fresh, masih segar. Contoh misalnya, coba kita jawab misalnya, apakah memang pemilu ini sudah jujur dan adil atau tidak? Misalnya, apakah kekuasaan puncak istana tidak terlibat dalam pemenangan paslon tertentu misalnya? Kita jawab juga, apakah keuangan negara tidak digunakan untuk memenangkan paslon tertentu? Kita jawab juga persoalan penggunaan aparatur negara baik sipil maupun militer. Ini kan tidak pernah disinggung di ruang terbuka. Yang ada adalah sinyalemen. Orang meyakini ya 62,5% rakyat Indonesia menurut survei atau Kompas itu menginginkan angket dilaksanakan. Itu kan menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak percaya bahwa pemilu ini jujur dan adil. Karena itu mereka membutuhkan hak angket. Nah, ini kan menjadi paradoks dengan kemenangan yang konon katanya 57-58%. Kalau kemenangannya 57-58%, maka harusnya ekuivalen 57 dan 58% juga rakyat Indonesia tidak menginginkan angket. Karena mereka menganggap bahwa pemilu itu sudah baik, sudah benar, hanya hal-hal kecil saja yang keliru. Tapi ini tidak. Dari pemenangnya, yang diduga pemenangnya mengatakan hal demikian. Jadi secara implisit, bahkan eksplisit saya katakan, bahwa kata-kata costly, messy, tiring, dan kemudian need for improvement itu adalah kata-kata dari seorang yang mengalami langsung dari dekat. Bahkan involving, terlibat langsung dari dekat. Ya, Pak Yoga, menurut Anda aneh tidak sih pernyataan ini keluar dari Prabowo Subianto, orang yang mendapatkan suara di atas 50% versi real count sementara, tetapi ia mengeluhkan proses demokrasinya begitu? Tidak mengeluh, hanya menjelaskan bahwa suasana demokrasi seperti itu, dan bagi para politisi yang setiap hari bergelut dengan masyarakat, tentu juga akan mengalami hal yang sama. Jadi proses untuk refleksi adalah dalam rangka untuk evaluasi bagaimana membangun demokrasi di Indonesia itu agar lebih berkualitas, lebih berintegritas, dan lebih melayani publik, sehingga menjadikan demokrasi sebagai bagian dari proses pengejawantahan kedaulatan rakyat itu betul-betul menjadikan suasana proses kompetisi dalam berdemokrasi, di dalam pemilu, itu betul-betul hadir sebagai bagian dari proses untuk pendidikan politik rakyat, peningkatan kualitas kelembagaan demokrasi, dan lain sebagainya. Jadi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya konteksnya ke sana, tetapi tafsir politiknya kan juga tentu macam-macam ya, tentu macam-macam. Dengan hasil dari quick count yang 50% plus 1 ini juga menjadi bagian dalam proses berdemokrasi. Kalau kemudian ada potensi pelanggaran, apakah itu penyimpangan, kecurangan dalam kategori administrasi, kan sudah ada lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu Bawaslu. Kalau berkaitan dengan etika penyelenggara, DKPP. Kalau berkaitan dengan sengketa Pak Yoga, tapi kalau misalnya memang semangatnya untuk memperbaiki demokrasi Indonesia, kenapa kemudian tidak mendukung hak angket saja begitu, supaya kemudian ada transparansi, supaya kemudian kita bisa memperbaiki bersama-sama, supaya kemudian lebih rapi, lebih menyenangkan, dan kemudian lebih murah begitu ke depannya dalam pemilu selanjutnya? Ya, hak angket itu adalah jalan politik yang ditempuh, yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan pasal 20A dan juga ada di Undang-Undang MD3, dan itu adalah menjadi hak konstitusional dari anggota dewan. Itu adalah jalan politik. Kami menempuh jalur hukum,
karena di Undang-Undang Pemilu itu telah ada seluruh fasilitas lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Ketika ada potensi pelanggaran, ya silahkan dengan bukti material ingin mengungkapkan beberapa potensi tafsir, narasi, praduga, hal-hal yang menyangkut tentang kecurangan dan lain sebagainya. Jadi kami menyatakan kami akan tetap memakai jalur hukum ya dengan undang-undang yang ada, dan itu adalah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Tapi kami tidak menghambat, kami tidak akan khawatir apabila teman-teman menggunakan jalur politik gitu. Karena sampai saat ini masih terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara. Ada yang masih di tingkat kecamatan, ada yang masih di tingkat kabupaten. Jadi ketika ada potensi kecurangan, penyimpangan, silahkan bukti-bukti materialnya disiapkan dengan baik, dan kita akan melakukan proses untuk penyelesaian. Dan kami juga akan menyelesaikan hal yang sama ketika ada potensi kecurangan. Kami juga akan menggunakan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh Undang-Undang Pemilu itu untuk kita lalui agar proses pelembagaan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi, kami tidak akan menghambat dan tidak merasa khawatir apabila teman-teman menggunakan jalur politik. Silakan saja. Ya, Bang Refli, kenapa jalur politik tetap dibutuhkan untuk memperbaiki pemilu kita? Iya, seperti yang dikatakan oleh Prabowo tadi, room for improvement itu kita harus buka sebanyak-banyaknya. Sekarang saya tanya ya, jalur prosedural. Misalnya salah satu contohnya adalah ada keputusan Bawaslu yang mengatakan bahwa Zulkifli Hasan melanggar. Dan itu diumumkan pasca pencoblosan. Hukumannya agar tidak mengulangi kejadian serupa. Apa yang mau diharapkan dari putusan seperti itu? Kan tidak menjerahkan. Orang tahu bahwa ada putusan-putusan yang memang kalaupun diputuskan itu tidak memberikan efek apa-apa. Termasuk misalnya bagi-bagi susu Car Free Day oleh Gibran ketika diputuskan bersalah oleh Bawaslu DKI dan Bawaslu Pusat tidak mau mengambil itu, kan tidak ada juga yang namanya hukuman yang menjerahkan. Karena itulah menurut saya dua jalur itu dibuka. Jalur formil sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 2017, mulai dari KPU, Bawaslu, Pengadilan TUN, kemudian Mahkamah Agung kalau mau dipakai, plus Mahkamah Konstitusi, itu adalah jalur yang tersedia. Walaupun saya mencatat sebagai scholar ya, mengatakan banyak yang tidak efektif, terutama di Bawaslu. Lebih dari ratusan pengaduan 01 misalnya tidak diproses, tidak juga tahu bagaimana tindak lanjutnya. Bahkan tidak ada website yang memberitakannya. Jadi kita udah tahu lah, yang ini kalau kita pakai bahasa Prabowo, ini omon-omon aja soal penyelesaian hukum yang ada ini. Karena itu kita membutuhkan room lain. Room lain itu adalah room angket. Bahkan juga room DPD yang sudah membentuk pansus kecurangan pemilu, sehingga dari sana kita tahu eskalasi ya sebesar apa sesungguhnya potensi kecurangan yang sudah terjadi ini. Dari sana kita akan bisa mengevaluasi diri. Misalnya penyelesaian di Mahkamah Konstitusi silakan jalan. Tapi evaluasi kita ke depan, misalnya ini mohon maaf nih sama Mas Yoga ya, teman saya juga. Mungkin kita tanyakan pada diri sendiri. Kira-kira dari 575 anggota DPR itu, berapa orang yang tidak menyuap pemilih, yang tidak melakukan money politics? Karena ceritanya bagi-bagi amplop semua. Ini kan sudah hal yang umum. Dan bangga sekali mengatakan bagi amplop sekian, ada yang 600 ribu, amplop ditebarkan, ada yang nilainya dari 30 ribu, 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Bahkan untuk Pilpres kemarin, ada yang sampai 400 ribu, 500 ribu. Jadi ini brutal, saya katakan. Inilah yang namanya demokrasi brutal. Demokrasi yang tidak lagi mengandalkan kepada trust, kepercayaan, kepada bagaimana kita persuade rakyat dengan visi, misi, program, dan eksistensi. Tetapi cukup sogok dengan uang agar kemudian Anda terpilih kembali. Nah itu soalnya yang harus kita garis bawahi kalau kita ingin betul-betul membuka bahwa demokrasi kita memang betul demokrasi yang messy, yang berantakan, yang tiring, melelahkan, dan memang membutuhkan banyak ruang untuk improvement.
Oke, baik. Apakah kemudian hak angket betul-betul bisa menjadi jawaban untuk memperbaiki pemilu kita ke depannya? Kita akan bahas itu kembali. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Diselenggarakan oleh pemain-pemain yang hukumnya pengen diterobos, etikanya dibuang, yang menjadi melelahkan seperti sekarang ini. Demokrasi sendiri sih sistem yang netral saja. Ketika dilaksanakan dengan melanggar etik, dengan melanggar hukum, dengan mengedepankan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik, ya memang menjadi melelahkan dan mahal. Mahalnya itu karena ongkos untuk menjaga kepentingan-kepentingan sempit itu. Kalau kita tidak punya agenda-agenda sempit, kenapa mesti digelontorkan bansos yang memakan APBN begitu besar? Kenapa mesti menggunakan aparat? Kenapa mesti menekan PPK seperti tadi? Kenapa mesti menekan kontestan? Itu kan karena ada hal yang tidak normal yang dipaksakan. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita kembali ke Pak Yoga. Pak Yoga, ada proses penyelesaian di Bawaslu yang kemudian tidak memuaskan dan bahkan kemudian ini tidak menjerahkan begitu seperti Bang Refli bilang tadi. Kemudian hal ini yang kemudian berkontribusi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya seperti money politik. Tidakkah kemudian proses politik itu diperlukan untuk mengungkapkan hal ini karena proses formilnya itu tidak memuaskan begitu, Pak Yoga? Ya memang ada aturan di lembaga-lembaga negara yang dalam proses untuk penyelesaian masalah yang bersifat administrasi, yang bersifat etika penyelenggara, yang bersifat pertikaian hasil pemilu. Jadi masing-masing itu sudah ada koridor hukum, persyaratan-persyaratan hukum formal, dan tidak seluruh aduan-aduan itu bisa diterima atau bisa ditolak seluruhnya. Itu kan menjadi bagian proses untuk melakukan pembenaran. Jadi di dalam proses itulah kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi ini adalah menyangkut soal trust ya, soal kepercayaan, soal keyakinan dari lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait gitu. Tapi sekali lagi ya silakan saja melalui jalur politik. Toh sampai hari ini juga belum ada satu partai politik pun yang secara resmi ya, Mas Refli ya, yang mengajukan hak angket. Hanya statement pada waktu rapat paripurna saja yang mendukung. Tetapi sampai hari ini kita berdiskusi belum ada secara resmi untuk mengajukan hak angket ke DPR. Jadi ini juga menjadi bagian pendidikan politik bagi masyarakat, bagaimana suasana pemilu yang sangat luar biasa dan bagaimana dengan proses politik dari partai-partai politik sebagai peserta pemilu itu di dalam mensikapi hasil-hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden. Memang dalam soal sistem pemilu ini yang selalu menjadi masalah adalah soal apakah pemilihannya ini langsung atau tidak langsung. Kan itu jadi masalahnya. Kalau sekarang kan sudah ditetapkan bahwa untuk pemilu presiden, untuk pilkada, pilkades, pemilu legislatif, seluruhnya dilaksanakan secara langsung. Dulu pada zaman tahun 2012 kalau nggak salah, pernah ada undang-undang pilkada yang menyatakan bahwa untuk pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung. Tapi kemudian oleh pemerintah mengeluarkan perpu sehingga kembali lagi bahwa untuk pemilihan kepala daerah menggunakan sistem demokrasi pemilih secara langsung. Jadi ini adalah dinamika pemilu yang masing-masing ada positif dan negatifnya. Nah, konteks dari Pak Prabowo itu adalah ingin menyatakan ketika ada proses demokrasi yang ada efek negatif, ya itu harus kita evaluasi bersama. Prinsipnya dalam era reformasi ini tidak boleh setback ke belakang, tidak ada sebuah pemerintahan yang otoritarian, karena itu pasti akan bertentangan dengan tantangan zaman, bertentangan dengan sesuatu. Karena suasana sekarang ini sudah begitu terbuka, begitu transparan,
dan seluruh masyarakat bisa bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengkritik, dan seluruhnya menjadi bagian penting ya dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia. Ya, Bang Reflin, kalau menurut Anda sendiri ada maksud tersirat tidak sih untuk mengubah sistem pemilu kita secara langsung ini dari pernyataan Prabowo Subianto itu? Kalau kita lihat manifesto Gerindra ya, sepanjang atau sependek yang saya tahu, mereka kan pengennya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tentu tidak ada pemilihan langsung. Itu, tetapi saya tidak tahu apakah manifesto itu yang sependek yang saya tahu itu masih dipakai atau tidak. Cuma persoalan kita ini adalah kita tidak pernah benar-benar ingin memperbaiki substansi dari demokrasi kita. Karena terkesan formalistik. Kan masalahnya adalah ini demokrasi kita ini kan demokrasi uang, demokrasi rupiah, demokrasi brutal. Demokrasi di mana kekuatan rupiah jauh lebih menentukan daripada kekuatan moral, kekuatan inspirasional, dan kekuatan-kekuatan non finansial lainnya. Ya. Karena itulah yang harus kita perbaiki ke depan itu adalah bagaimana mengurangi pengaruh duit, pengaruh uang di dalam pemilu. Jadi orang itu tidak diberikan kepercayaan bahwa kalau Anda mau menang, Anda kumpulkan uang, siram masyarakat, voters, maka Anda akan terpilih. Nah itu persoalannya. Saya khawatir pemuda-pemuda, orang-orang muda yang 20-an tahun, kemudian mencoba peruntungannya, sudah berpikir menang itu dengan uang, ya, dengan pengaruh ayahnya, dengan pengaruh pamannya, sehingga yang terjadi adalah kita tidak memunculkan generasi-generasi politik yang tangguh, ya, seperti Soekarno-Hatta, tapi generasi-generasi politik yang sontoloyo, semuanya menggunakan vehicle, entah itu bapaknya, pamannya, dan kemudian uang yang berlimpah untuk memenangkan kontestasi politik. Kalau sudah begitu, bangsa kita akan pasti menjadi bangsa yang lemah. Oke, baik, kita nantikan perbaikan sistem demokrasi kita ke depannya. Terima kasih Bang Refli, terima kasih Pak Yoga telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.